Dalam mitologi Yunani, siren awalnya digambarkan sebagai makhluk setengah burung dengan kepala wanita. Seiring waktu, penggambarannya berevolusi menjadi wanita bersayap, kemudian menyerupai naga, hingga akhirnya dikenal sebagai makhluk mirip putri duyung, seperti yang kita lihat saat ini. Meski bentuknya berubah, satu hal yang tetap konsisten, siren dikenal sebagai makhluk yang menggoda dan berbahaya. Siren menggunakan kecantikan dan nyanyiannya untuk memikat para pelaut, membuat mereka kehilangan kendali, melompat ke laut, dan akhirnya menemui kematian. Makna ini yang menjadi alasan kuat pemilihan siren sebagai logo Starbucks. Pada versi awal, logo Starbucks menampilkan siren bertelanjang dada dengan posisi yang sangat menggoda, sebelum akhirnya disederhanakan menjadi logo yang kita kenal sekarang ini. Para pendiri Starbucks menjadikan siren sebagai simbol filosofi merek mereka. Starbucks diibaratkan sebagai siren yang menggoda melalui aroma, rasa, dan tampilan. Kala itu, tiga sahabat duduk di antara karung-karung biji kopi di sebuah toko kecil bernama Starbucks Cafe Tea and Spice. Mereka bukan pembisnis ulung, bukan pula pengusaha kuliner berpengalaman. Mereka adalah seorang guru sejarah, guru bahasa Inggris, dan seorang penulis. Tetapi mereka punya satu kesamaan, yaitu cinta pada kopi. Semua berawal dari seorang guru yang bernama Gordon Booker, yang menghabiskan hari liburnya dengan berkeliling ke Eropa. Dalam perjalanannya, ia selalu mencicipi makanan khas dari kota-kota yang ia kunjungi, dan tentu saja tidak lupa dengan kopinya. Satu ketika ia tiba di Roma, Italia. Di sana, ia memutuskan untuk memesan secangkir kopi cappuccino di sebuah kafe kecil. Dan saat dicicipi, ia menemukan rasa yang sangat berbeda. Cita rasa kopi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tak dipungkiri, kala itu, Howard Shore lahir dari keluarga kurang mampu dan menjalani masa muda yang penuh perjuangan. Ia pernah bekerja serabutan, menganggur, bahkan menjual darah demi membiayai pendidikannya. Kondisi hidup yang sulit membentuk mental pantang menyerah dan semangat juang yang kuat dalam dirinya. Setelah menyelesaikan pendidikan, Howard memulai karir dari bawah hingga akhirnya menjadi wakil manajer di sebuah perusahaan kecil yang menjadi pemasok Starbucks. Saat mengunjungi salah satu kedai Starbucks, ia sangat terkesan dengan kualitas kopi dan pelayanannya. Pengalaman tersebut mendorongnya untuk bergabung dengan Starbucks pada tahun 1982. Tak lama kemudian, Howard melakukan perjalanan ke Italia dan mempelajari budaya espresso bar, yaitu kedai kopi sebagai tempat berkumpul, bersosialisasi, dan menikmati kopi dengan penuh perhatian. Ia ingin membawa konsep tersebut ke Amerika Serikat, namun idenya ditolak oleh para pendiri Starbucks karena dianggap tidak sesuai dengan filosofi awal perusahaan. Penolakan ini mematahkan semangat Howard. Pada tahun 1985, ia keluar dari Starbucks dan mendirikan kedai kopi sendiri yang bernama Giornale dengan konsep Itali. Kedai ini berkembang pesat dan meraih kesuksesan. 2 tahun kemudian, ketika Starbucks dijual oleh pendirinya, Howard mengambil kesempatan tersebut dan membeli perusahaan itu pada tahun 1987. Seluruh kedai Giornale kemudian diganti dan menggunakan nama Starbucks. Di bawah kepemimpinan Howard, Starbucks berkembang pesat dengan visi sebagai tempat ketiga setelah rumah dan tempat kerja. Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menawarkan pengalaman. Perusahaan melakukan ekspansi besar-besaran go publik pada tahun 1992 dan membuka kedai internasional pertama di Tokyo pada tahun 1996. Namun, ekspansi yang terlalu agresif pada awal tahun 2000 membuat Starbucks kehilangan identitas dan kualitas. Kondisi ini terperparah oleh krisis keuangan global tahun 2007 yang menyebabkan penurunan penjualan dan harga saham. Menghadapi hal tersebut, Howard mengambil langkah tegas dengan menutup ratusan
kedai, melakukan efisiensi karyawan, serta mengembalikan fokus pada kualitas kopi dan pengalaman pelanggan melalui pelatihan ulang barista. Strategi ini berhasil mengembalikan kepercayaan pelanggan. Pada tahun 2009. Saham Starbucks melonjak dan penjualan per kedai kembali meningkat. Kisah Warsaw menunjukkan bahwa ketekunan, visi yang kuat, dan fokus pada nilai inti perusahaan merupakan kunci utama dalam membangun dan mempertahankan kesuksesan bisnis. Situasi yang ada di Starbucks umumnya ditandai dengan aktivitas yang cukup padat dan suasana yang hidup. Starbucks sering dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai latar belakang. Adapun seperti mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum. Ada juga pada jam-jam tertentu seperti pagi dan sore atau malam. Jumlah pengunjung meningkat karena banyak pelanggan membeli kopi sebelum atau setelah beraktivitas. Sebagian pengunjung menikmati kopi di tempat, sementara yang lain memesan untuk dibawa pulang. Di dalam Starbucks tersebut, suasana terlihat nyaman dan tertata dengan baik. Meja dan kursi digunakan oleh pelanggan yang sedang ngobrol, mengerjakan tugas, atau melakukan pertemuan informal. Situasi di Starbucks pada saat pandemi COVID-19 cukup menantang. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan jam operasional dan kapasitas pelanggan di gerai hanya 50% dari kapasitas maksimal. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah pelanggan yang datang langsung ke gerai. Untuk mengatasi hal ini, Starbucks melakukan beberapa strategi, seperti perluasan layanan digital. Starbucks meluncurkan aplikasi mobile untuk memesan dan membayar dari jarak jauh, serta memperkuat program loyalitas. Yang kedua, layanan antarjemput. Starbucks memperluas layanan antarjemput dengan bekerja sama dengan platform aplikasi seperti GrabFood dan GoFood. Yang ketiga, perubahan menu. Starbucks fokus memasarkan produk kopi instan dan mengurangi promosi produk baru. Yang keempat, penerapan protokol kesehatan. Starbucks menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti penggunaan masker, face shield, dan sarung tangan, serta pengecekan suhu dan sanitasi rutin. Situasi Starbucks setelah pandemi COVID-19, di mana yang pertama, Starbucks masih menjadi jaringan kopi global terbesar, tetapi menghadapi tantangan pertumbuhan pasar dan perilaku konsumen yang berubah. Yang kedua, perusahaan mengambil langkah restrukturisasi besar, termasuk penutupan gerai dan PHK di beberapa lini pekerjaan untuk menjadi lebih efisien. Hubungan pekerja dan serikat menjadi fokus penting dalam suasana kerja pasca pandemi. Dan yang ketiga, inovasi layanan dan penyederhanaan menu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat brand dan pengalaman pelanggan di era baru.